dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Ini pusing mah. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa-napa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politisi PDIP kembalikan duit dari tersangka korupsi Bansos Juliari ke KPK. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Ahmad Suyuti mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Penyidik KPK telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Namun KPK tidak merinci jumlah uang yang diterima dan dikembalikan pada KPK. Ahmad Suyuti, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka Juliari melalui perantaraan pihak lain. Ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya hari Jumat 19 Februari. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan ex-Mensos Juliari Batubara serta dua pejabat pembuat komitmen atau PPK Matius Joko Santoso dan Edi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. KPK juga telah menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Ardian dan juga Hari, yang diduga sebagai pemberi suap. Juliari bersama Adi dan Matius diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari Ardian dan juga Hari selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Shelfie selaku orang kepercayaan Juliari, kemudian digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi dari Juliari. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti mengembalikan uang pemberian tersangka kasus korupsi pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Juliari. Hal itu disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Jumat 19 Februari. Informasi mengenai pengembalian uang disampaikan Ali bersamaan dengan pemeriksaan Suyuti sebagai saksi di KPK. Penyidik KPK pada hari Jumat memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan pihak lainnya pada penyidikan kasus suap pengadaan bansos wilayah Jabodetabek. Ahmad Suyuti didalami pengetahuannya terkait dengan pengembalian sejumlah uang oleh saksi. Adapun dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka sebagai penerima suap pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek. Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK pun juga telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidangkan. Juliari pun diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pada pendistribusian paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Shelfie. Melalui itu digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar yang juga digunakan untuk keperluan Juliari. Untuk fee tiap paket bansos telah disepakati Matius dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket sembakonya. Juliari, Wakil Bendahara PDIP.
Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik. Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Ke-6 orang tersebut yakni Matius Joko Santoso alias MJS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Wan Guntur alias WG selaku Direktur PT 3 Pilar Agro Utama, Ardian IM alias AIM selaku pihak swasta, Hari Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvi N alias SN selaku sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di wilayah Jakarta pada hari Sabtu 5 Desember sekiranya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 tersangka selaku penerima dan 2-nya sebagai pemberi suap. Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 2 tersangka lainnya, yaitu pemberi suap, adalah Ardian dan juga Hari Sidabuke. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara atau JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS, Matius Joko Santoso, dan AW Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pengadaan harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan juga AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan juga Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian, Hari, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan itu sebagai salah satu rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Lalu pada pelaksanaan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai
sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar rupiah yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dari OTT pada Sabtu 5 Desember, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK telah mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu dengan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura.